Halo penduduk YouTube, selamat datang di channel Reveal Project. Apa kabar kalian? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang bertemakan bajak laut. Film yang akan kita bahas ini berjudul Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Film ini menceritakan kisah penyelamatan yang dilakukan oleh William Turner dengan bantuan seorang kapten bajak laut bernama Jack Sparrow. Karena kekasih Will telah diculik oleh mantan kru bajak laut, Jack yang terkena kutukan menjadi mayat hidup akibat keserakahannya. Tanpa banyak hahi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernyanyi lagu tentang bajak laut di atas kapal yang berlayar melintasi Inggris. Nama gadis tersebut adalah Elizabeth Swann, putri dari Gubernur Waterby Swann. Di tengah pelayaran mereka, Elizabeth melihat seorang anak yang mengambang di atas kayu dari kapal yang telah hancur terbakar tak jauh dari lokasi mereka saat itu. Awak kapal segera mengangkat dan menyelamatkan anak lelaki itu, yang mengatakan bahwa namanya adalah William Turner sebelum ia jatuh pingsan lagi. Elizabeth melihat kalung emas berlambangkan tengkorak di lehernya, dan dengan cepat tangannya mengambil kalung tersebut dan menyembunyikannya. Ia merasa khawatir kalau awak kapal mengetahui Will adalah seorang bajak laut. Lalu sesaat kemudian, Elizabeth pun melihat kapal bajak laut hantu Black Pearl yang diam-diam menghilang di telan kabut. Beberapa tahun kemudian, Elizabeth dan Will telah tumbuh dewasa. Suatu hari, saat Kapten James Norriton dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris mendapatkan kenaikan jabatan, Waterby membelikan putrinya gaun yang sangat indah. Namun, ternyata terlalu sempit untuk dipakai Elizabeth. Sementara, di saat yang sama, Will datang ke rumah mereka membawa pedang pesanan Waterby yang akan dihadiahkan kepada Kapten James pada upacara kenaikan pangkat. Jauh di pantai lepas, Kapten Jack Sparrow yang namanya cukup tersohor sebagai bajak laut sedang menaiki sebuah perahu kecil yang bocor dan hampir tenggelam. Ia memasuki Port Royal dengan niat mengambil alih sebuah kapal. Tidak mudah baginya, terlebih karena dua penjaga menghadang Jack yang tertarik mengambil kapal Danelot. Upacara kenaikan jabatan James telah selesai, semua orang sedang menikmati pesta. Ketika di tepi benteng, James melamar Elizabeth yang sedang kesulitan bernafas karena gaunnya terlalu sempit. Sebelum Elizabeth menjawab, ia pingsan dan jauh dari tepi benteng lalu tercebur ke laut. Kalung milik Will yang ia kenakan secara diam-diam memancarkan denyut misterius di dalam air. Kapten Jack Sparrow yang melihat Elizabeth terjatuh tak jauh dari kapal yang ingin dibajaknya memerintahkan dua petugas yang menghadangnya untuk menyelamatkannya. Namun mereka tidak bisa berenang, maka tidak ada pilihan lain selain ia sendiri yang menyelamatkan Elizabeth. Jack melihat kalung yang dipakai Elizabeth dan merasa tak asing pada kepingan emas dengan tanda tengkorak di tengahnya. Ia tidak mengatakan apapun, bahkan saat Elizabeth kembali tersadar. Sialnya, meski Jack telah menyelamatkan Elizabeth, James tetap ingin menangkapnya karena ia adalah seorang bajak laut. Nyawanya terancam. Jack yang lincah melarikan diri dan berhasil bersembunyi di toko pandai besi di mana Will bekerja. Terjadi pertarungan pedang di sana. Will pun mampu mengimbangi Jack. Skill mereka imbang. Jika saja tuan pemilik toko besi tidak memukul Jack dari belakang hingga pingsan, akhirnya Jack Sparrow dipenjara dan mendapatkan jadwal hukuman gantung keesokan harinya. Tapi malam hari sebelum jadwal hukuman gantung itu terlaksana, kapal Black Pearl menyerang Port Royal. Para awak datang menjawab panggilan dari denyut misterius kalung emas yang dipakai Elizabeth. Mereka mencari kalung itu dan juga Elizabeth.
Merasa terpojok dan tidak bisa melarikan diri, akhirnya Elizabeth menyerahkan diri dengan syarat perundingan. Ia dibawa menemui Kapten Barbossa yang memimpin Blackbird untuk merundingkan pertukaran. Padanya, Elizabeth mengaku bahwa nama belakangnya adalah Turner, bukan seorang putri gubernur, melainkan seorang pelayan. Kesepakatan negosiasi yang diajukan Elizabeth adalah meminta para bajak laut untuk meninggalkan Port Royal dengan imbalan kalung di tangannya, dan langsung disetujui oleh Kapten Barbossa. Tetapi karena kelicikannya, Barbossa mengambil celah dari perjanjian mereka dengan menahan Elizabeth yang dipercayai sebagai keturunan Turner dan dapat mematahkan kutukan yang menimpa ia dan para awak kapal. Setelah Blackbird berlayar meninggalkan Port Royal, keadaan sangat berantakan. Will yang telah sadar diri segera menemui James dan Waterbeast, meminta mereka bergerak cepat untuk menyelamatkan Elizabeth, gadis yang diam-diam ia cintai. Namun saat itu James menolak untuk bertindak cepat dan membuat Will semakin khawatir. Lalu ia pun pergi menemui Kapten Jack Sparrow yang pernah membicarakan tentang Blackbird. Dalam pertarungan yang mereka lakukan kemarin, Will mencoba membujuk Jack agar mau membantu menyelamatkan Elizabeth dengan imbalan kebebasan. Jack menyetujuinya karena Will menyebut nama belakangnya adalah Turner. Ia kini tahu bahwa Will adalah putra temannya dulu di Blackbird, orang yang sebenarnya telah dicari para bajak laut semalam. Berkat kecerdasan dan kelincahan Jack dan Will, mereka berhasil merebut kapal sektor dari James. Jack dan Will melaju cepat menuju Tortuga untuk merekrut awak baru dibantu oleh Gibbs, mantan kepala kapal saat di Angkatan Laut dulu, sekaligus teman lama Jack yang sangat mengetahui bahwa Will adalah putra dari Batstap Will Turner. Ia langsung mau membantu Jack. Sementara itu, di atas kapal Blackbird, Elizabeth yang dipaksa ikut makan malam bersama Barbossa menemukan fakta bahwa seluruh awak Blackbird telah dikutuk menjadi mayat hidup yang menakutkan. Keesokan paginya, Gibbs berhasil mendapatkan beberapa awak kapal yang ternyata kapal mereka pernah dicuri oleh Jack. Mereka akhirnya berlayar dengan tujuan masing-masing. Will ingin menyelamatkan gadis yang dicintainya. Jack ingin mendapatkan kembali Blackbird dan membalas dendam para Barbossa. Lalu para awak yang menginginkan kapal pengganti dari Jack, hal itu cukup membuat mereka bekerja sama untuk mencapai pulau misterius yang akan dituju oleh Barbossa untuk mematahkan kutukannya. Akhirnya Will mengetahui masa lalu Jack yang merupakan kapten kapal Blackbird yang sebenarnya. Tetapi akibat pemberontakan para awak yang dipimpin oleh Barbossa untuk merebut putik koin emas yang ada di pulau misterius, para awak membuang Jack dan membuatnya terdampar di sebuah pulau. Mereka hanya memberi pistol dengan satu peluru di dalamnya untuk Jack, yang tidak akan cukup untuk berburu, namun cukup jika digunakan untuk bunuh diri. Tetapi berkat kecerdasan Jack, dia berhasil keluar dari pulau tersebut setelah 3 hari berada di sana. Sementara para awak yang serakah telah menghabiskan harta karun yang ia temukan. Mereka lalu menyadari bahwa harta itu telah dikutuk dan telah mengubah mereka menjadi mayat hidup yang berbentuk aslinya jika terkena sinar bulan. Kutukan mereka hanya bisa dicabut jika kepingan emas yang mereka curi dikembalikan ke dalam kotak lengkap dengan darah dari anggota bajak laut Turner, satu-satunya pendukung Jack, bahwa Barbossa dan para awak layaknya mendapatkan kutukan itu atas pengkhianatan mereka terhadap Jack. Karena hal itu, Barbossa yang marah pada Turner mengikat kakinya ke dalam meriam dan dilempar ke laut. Lalu Barbossa baru menyadari bahwa ia memerlukan darahnya jika ingin mematahkan kutukan tersebut. Itu sebabnya ia mencari keturunan Turner.
Jack dan Will sampai tempat waktu di dalam pulau misterius. Barbossa dan awak lainnya berada di gua yang penuh harta karun, bersiap untuk mematahkan kutukannya. Mereka benar-benar percaya bahwa Elizabeth adalah keturunan dari Turner. Maka darah dari tangannya diletakkan pada kepingan emas terakhir lalu dijatuhkan ke dalam peti. Kutukan tidak terpatahkan. Sebenarnya tidak mengherankan jika saja Barbossa dan para awaknya mengetahui bahwa Elizabeth bukanlah anak dari Turner, sedangkan Will yang mencurigai Jack yang akan berbuat licik memilih untuk memukulnya hingga pingsan dan pergi menyelamatkan Elizabeth seorang diri. Usaha Will berhasil. Mereka tiba di Interceptor dan meninggalkan Jack yang ditangkap oleh awak Barbossa. Tetapi lagi-lagi karena kecerdasannya, ia membuat kesepakatan dengan Barbossa bahwa ia akan mengungkapkan anak asli dari Turner dengan imbalan Blackbird yang dapat ditukar dengan Interceptor. Sayangnya, kesepakatan itu menjadi sia-sia ketika terjadi pertempuran di laut yang membuat Interceptor tenggelam dan para awaknya ditangkap. Lalu Will dengan bodohnya mengungkapkan bahwa dia adalah anak Turner. Kemudian Will mengancam akan bunuh diri jika Elizabeth dan para awak tidak dibebaskan. Barbossa yang menyetujuinya dengan licik melakukan kecurangan lain yang membuat Elizabeth dan Jack dibuang ke pulau terpencil, pulau yang sama di tempat Jack dibuang sebelumnya. Para awak kapal, Jack dan Will ditahan di penjara. Blackbird melaju kembali ke pulau misterius. Di pulau yang tak berpenghuni, ternyata Jack memiliki persediaan makanan dan minuman yang banyak. Elizabeth bahkan mengetahui bagaimana cara Jack keluar dari pulau. Ia pun sedikit kesal karena melihat Jack bersantai-santai tanpa berusaha mencoba keluar dari pulau itu dan menyelamatkan para awaknya. Maka ia berpikir untuk mengelabui Jack. Ia membuatnya mabuk hingga tak sadarkan diri, kemudian membakar seluruh persediaan makanan dan minuman yang ia punya untuk membuat sinyal api yang mungkin saja dapat terlihat oleh James yang ia yakini sedang mencarinya. Dugaan Elizabeth benar, tidak butuh waktu lama untuk kapal angkatan laut menemukan mereka. James menolak permintaan Elizabeth untuk menyelamatkan Will. Namun setelah Elizabeth menerima lamarannya, James akhirnya menyetujui permintaan Elizabeth. Jack dan Elizabeth kembali ke Pulau Misterius dengan membawa angkatan laut bersama mereka. Atas ide Jack, pasukan yang dipimpin James menunggu untuk melakukan penyergapan di luar goa. Sementara Jack masuk ke dalam membujuk Barbossa membentuk aliansi dan memberitahu keadaan di luar. Jack mengatakan kepada Barbossa untuk menunda mematahkan kutukan sampai mereka bisa mengambil alih kapal angkatan laut. Saat Barbossa lengah, Jack mengambil salah satu keping emas dari peti menjadikan dirinya ikut terkutuk. Will menyadari bahwa Jack memiliki sebuah rencana untuk mengelabui Barbossa. Keadaan menjadi kacau begitu Barbossa memerintahkan awaknya untuk menyusup ke Dauntless melalui bawah laut. Pertempuran di atas Dauntless terjadi. Saat itu, Elizabeth telah melarikan diri ke Blackbird untuk membebaskan para awak kapal. Jack dengan menyingkirkan 2 bajak laut dan menjaga mereka. Elizabeth meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Will dan Jack, tetapi mereka menolaknya dan pergi menggunakan backboard. Sementara Elizabeth harus mendayung sendiri sampan kecil untuk memasuki goa. Elizabeth membantu Will mengalahkan 3 bajak laut terkutuk. Sementara Jack menunjukkan bahwa ia berpihak pada Will dan Elizabeth bertempur mengalahkan Barbossa.
Suasana menjadi hening ketika Barbossa berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Jack. Namun langsung menyadari bahwa Jack pun telah terkena kutukan abadi ketika terkena sinar bulan dan tubuhnya menjadi tengkorak. Pertarungan mereka selesai ketika Jack melemparkan koin yang telah dilumuri darahnya kepada Will, yang mengambil 2 koin terakhir ke dalam peti untuk mematahkan kutukan tersebut. Dan di saat bersamaan, Jack menembak Barbossa tempat di jantungnya dengan menggunakan peluru yang ia simpan selama 10 tahun di pistolnya. Dendamnya terbalaskan. Barbossa yang tak lagi abadi akhirnya tewas. Menyadari bahwa mereka terbebas dari kutukan, para awak kapal Barbossa pun menyerah pada angkatan laut di atas Dauntless. Jack yang ditinggalkan awak kapal terpaksa ikut bersama Elizabeth dan Will ke Port Royal untuk menerima hukuman gantung. Di hari ketika eksekusi Jack akan segera dimulai, Will pun berusaha menyelamatkannya karena merasa Jack pantas hidup. Keduanya kembali dengan cepat dikepung oleh angkatan laut, tetapi Elizabeth yang memberikan dukungan dan menyatakan cintanya pada Will membuat Jack akhirnya bisa membebaskan diri dengan menceburkan diri ke laut dan kembali ke Blackbird yang tidak jauh dari tepi pantai. Will mendapat pengampunan kesekian kalinya setelah terbebas dari kesalahan Interceptor serta mendapat restu dan izin untuk menikahi Elizabeth. Jack dibantu oleh krunya untuk naik ke Blackbird dan melarikan diri. Ia kembali menjadi kapten di atas Blackbird. James yang cukup terkesan atas perbuatan Jack memutuskan untuk menunda pengerjaannya hingga esok hari. Kemudian film pun berakhir. Oke penduduk YouTube, itu tadi alur cerita film Pirates of the Caribbean: The Curse of the Blackbird. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, harap dimaklumi. Sekian dulu video dari Reveal Project dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that could be